Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi nih teman-teman. Kali ini kita masih membahas tentang persiapan SKD tes karakteristik pribadi. Oke teman-teman, sebelum kita bahas, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe channel ini. Langsung saja untuk soal pertama. Anda adalah seorang pegawai yang baru saja mengikuti pelatihan peningkatan kualitas SDM dalam bidang teknologi. Seminggu setelah pelatihan, ternyata rekan kerja membutuhkan bantuan Anda untuk mengoperasikan suatu program IT yang Anda sudah kuasai berkat mengikuti pelatihan pekan lalu. Sikap Anda adalah A. Mengingatkan rekan agar lain kali bersedia ikut pelatihan. B. Memberikan penjelasan kepada rekan dan mengajarkan sistem IT. C. Membantunya dengan senang hati karena ia membutuhkan untuk bekerja menggunakan program tersebut. D. Menanyakan kepada pimpinan apa yang harus Anda lakukan. E. Meminjamkan modul hasil pelatihan dan menyuruh rekan Anda mempelajarinya. Jawaban yang paling benar adalah ya, C, yaitu membantunya dengan senang hati karena ia membutuhkan untuk bekerja menggunakan program tersebut. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. C dengan skor 5, B dengan skor 4, E dengan skor 3, A dengan skor 2, dan D dengan skor 1. Kenapa pilihan C skornya paling tinggi? Nah, sebagai seorang pegawai, maka Anda harus bisa memberikan teladan kepada pegawai lain dalam segala kondisi. Sebagai orang yang sudah paham dan mengerti, maka bentuk profesionalnya adalah Anda harus dengan senang hati mengajarkan dan membantu orang lain yang belum mengerti. Lanjut soal nomor 2. Anda sedang bekerja di lapangan untuk melakukan sensus ekonomi di sebuah desa yang cukup jauh dari kantor Anda. Kondisi desa tersebut cukup terpencil dan sinyalnya tidak terlalu bagus. Atasan Anda menelpon dan meminta Anda segera mengirimkan beberapa file yang dibutuhkannya untuk meeting siang ini melalui Drive. Sikap Anda adalah A. Menolak dengan sopan karena posisinya Anda masih di lapangan. B. Segera mencari tempat yang kondusif untuk segera mengirimkan file. C. Mengirimkan foto dokumentasi bahwa Anda sedang melaksanakan tugas. D. Berusaha mengirimkan file tersebut. Kalau belum terkirim, nanti dicoba lagi setelah pekerjaan lapangan selesai. E. Mengatakan Anda sedang di lapangan dan akan mengirimkan file begitu Anda sudah selesai mengerjakan tugas Anda. Mana jawaban yang paling benar, teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi B. Segera mencari tempat yang kondusif untuk segera mengirimkan file. Aspek penilaian yaitu profesionalisme. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. B dengan skor 5, D dengan skor 4, C dengan skor 3, E dengan skor 2, dan A dengan skor 1. Kenapa pilihan B skornya paling tinggi? Nah, sebagai seorang pegawai, Anda harus bisa profesional dalam menyikapi tugas yang diamanahkan dalam segala kondisi. Lanjut soal nomor 3. Anda pegawai yang bertugas menjaga di front office, kantor pelayanan pajak pertama.
Ada 2 orang wajib pajak yang hendak menyerahkan berkas pengajuan pengembalian pajak. Namun ternyata semua loket layanan masih kosong. Padahal jarum jam sudah menunjukkan pukul 10. Beberapa pegawai memang ada agenda rapat sejak pukul 8 pagi tadi. Tapi sepertinya sudah selesai. Hanya saja mereka belum menuju loket pelayanannya. Sikap Anda adalah A. Meminta wajib pajak menunggu dan menyerahkan nomor antrean. B. Menyerahkan nomor antrian dan segera mencari pegawai yang bertugas melayani. C. Menyerahkan nomor antrian dan meminta maaf karena loket masih kosong. D. Mengatakan harap kembali lagi setelah jam istirahat karena pegawai masih rapat. E. Menolaknya karena belum ada pegawai yang layani keperluannya. Jawaban yang paling benar adalah ya, B. Menyerahkan nomor antrian dan segera mencari pegawai yang bertugas melayani. Aspek penilaian yaitu pelayanan publik. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. B dengan skor 5, A dengan skor 4, C dengan skor 3, D dengan skor 2, dan E dengan skor 1. Kenapa pilihan B skor opsinya paling tinggi? Sebagai seorang pegawai, Anda haruslah memiliki sikap pelayanan yang baik dan mampu memuaskan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Sehingga pada saat ada yang membutuhkan pelayanan, maka memberikan pelayanan harus segera dilakukan. Karena ini bukan bagian dari pekerjaan Anda, maka Anda harus mencari rekan kerja yang memang bertugas di bagian pelayanan tersebut agar klien tidak menunggu lama. Lanjut soal nomor 4. Anda sedang bertugas di bagian loket pemesanan kamar rawat inap. Seorang ibu datang ke loket Anda dengan sedih dan lemas sekali. Keperluannya mencari informasi ruang rawat inap yang sudah dipesan oleh keluarganya, karena salah seorang anggota keluarganya sedang dirawat inap di rumah sakit tersebut. Sikap Anda adalah A. Mengatakan bahwa ibu tersebut salah tempat. Harusnya ke bagian resepsionis ruang rawat inap. B. Memberi penjelasan lokasi ruang rawat inap. C. Mengantar ibu tersebut ke ruang rawat inap yang dimaksud. D. Memanggil satpam untuk mengantarkan ibu tersebut. E. Mengatakan lebih baik bertanya kepada satpam karena itu merupakan bagian dari pekerjaannya. Jawaban yang paling benar adalah pada opsi C. Mengantar ibu tersebut ke ruangan rawat inap yang dimaksud. Aspek penilaian yaitu pelayanan publik. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. C dengan skor 5, B dengan skor 4, D dengan skor 3, A dengan skor 2, dan E dengan skor 1. Kenapa pilihan C skornya paling tinggi? Sebagai seorang pegawai, Anda harus bisa memiliki sikap melayani untuk bisa memuaskan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Seperti kasus di atas, Anda bisa mengantarkan ibu yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja menuju ke ruang yang dicarinya. Nomor 5. Ada seorang ibu yang memerlukan ruang rawat inap untuk anaknya yang hendak dioperasi. Namun ternyata layanan asuransi yang ia punya tidak mengcover biaya rawat inap. Sikap Anda adalah A. Menolaknya dan meminta maaf karena tidak bisa memberikan pelayanan. B. Menawarkan layanan umum atau jika ia punya asuransi pemerintah yang bisa digunakan. C. Meminta maaf dan menyarankan layanan umum jika ingin tetap diproses. D. Mengatakan agar mencoba di rumah sakit lain. Dan E. Meminta maaf karena tidak bisa memproses. Mana jawaban yang paling benar, teman-teman? Jawaban yang paling benar ada pada opsi B.
menawarkan layanan umum, atau jika ia punya asuransi pemerintah yang bisa digunakan. Aspek penilaian yaitu pelayanan publik. Mari kita cek masing-masing skor opsinya. B dengan skor 5, C dengan skor 4, A dengan skor 3, E dengan skor 2, dan D dengan skor 1. Kenapa pilihan B skornya paling tinggi? Nah, sebagai seorang pegawai, Anda harus memiliki sikap melayani dan tanggap sesuatu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan kerja. Maka, menghadapi situasi tersebut, Anda harus bisa menawarkan layanan dan solusi yang terbaik untuk masyarakat. Nah, teman-teman semua, sampai segini dulu ya pembahasan kita tentang persiapan SKD, tes karakteristik pribadi. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dalam persiapan SKD. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.